Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hailda Ainurifala Alisnaini dengan NPM 0735231159. Dan saya dari kelas 4 IF3. Nah, dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO, yang mana kita diminta untuk mengimplementasikan konsep inheritas dan konsep abstrak pada aplikasi LS3. Nah, di sini aplikasinya sudah saya siapkan. Nih. Nah, namun sebelum kita masuk pada praktiknya, alangkah baiknya saya untuk menjelaskan terkait tentang inheritas dan konsep abstrak itu sendiri. Nah, inheritas sendiri adalah konsep pewarisan di mana memungkinkan kita untuk membuat kodenya lebih efisien dengan mewarisi metode dari kelas hidup. Nah, pada LS3 ini untuk menggunakan konsep inheritas itu sendiri, kita bisa menggunakannya dengan membuat metode di kelas pertama, lalu mengimplementasikannya pada kelas turunan, mengimplementasikannya ulang di kelas turunan. Nah, selanjutnya yaitu untuk konsep abstrak. Nah, konsep abstrak itu sendiri itu digunakan, konsep yang digunakan untuk membuat sesuatu lebih umum. Nah, untuk seperti ibaratnya itu agar bisa diimplementasikan, bisa digunakan untuk berbagai kelas, berbagai oleh banyak subkelas tanpa harus menulis kode yang sama satu persatu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa langsung saja masuk pada praktiknya. Sini kita langsung masuk pada setup scene. Nah, di sini itu pada aplikasi LS3 ini sendiri itu sudah disediakan banyak kelas. Ada biped class, flyer class, prop class, quadruped class, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan quadruped class, yaitu kelas berkaki 4, hewan berkaki 4. Di sini saya akan menggunakan sapi. Oke, sapi saja. Kita setup kameranya agar bisa terlihat jelas sapinya. Kita masuk pada kode. Di sini saya akan membuat objek sapi. Saya ingin membuat objek sapi ini itu bergerak, loncat ke atas ke bawah, lalu maju mundur. Jadi kita bisa menggunakan positionnya to move dengan direction up. Sebanyak 1, lalu move dengan direction down selama 1 detik juga, lalu maju mundur, yaitu kita pakai forward 1, forward, backward 1. Oke, coba kita jalankan. Nah, dia sudah loncat atas bawah, lalu dia maju mundur. Nah, selanjutnya saya ingin agar objek ini, sapi ini itu dia loncat sebanyak 2 kali, lalu dia maju mundur. Nah, di sini kita bisa menggunakan struktur kontrol yang sudah tersedia pada aplikasi LS3 ini. Ada banyak. Nah, untuk menjalankan yang saya inginkan tadi, yaitu dia loncat sebanyak 2 kali dan maju mundur, kita bisa menggunakan perulangan. Yang mana di sini itu ada 2 perulangan, yaitu ada perulangan count dan perulangan while. Yang mana untuk perulangan count itu sendiri itu adalah perulangan yang mana jumlah perulangannya itu sudah ditentukan. Karena saya ingin agar dia loncat up and down sebanyak 2 kali, maka di sini saya menggunakan up and count up to 2. Lalu kita tinggal masukkan saja statementnya ke dalam sini. Oke, lalu saya mau dia agar maju mundur. Di sini saya bisa menggunakan perulangan while dengan kondisi true, yang mana jika kondisi true itu dia akan menjalankan perintah ini secara terus menerus. True. Nah, coba di sini saya jalankan. 1, 2. Sapinya loncat sama banyak 2 kali, lalu dia gerak maju mundur.
Nah, di sini saya ingin menambahkan kelas hewan yang sama, itu sapi kedua dan sapi ketiga. Nah, di sini saya ingin membuat ketiga sapi ini tuh melakukan aksi yang sama seperti pada sapi yang satu tadi, yaitu dia loncat 2 kali lalu dia berjalan maju dan mundur tak terbatas. Dia terus berjalan maju mundur karena menggunakan perulangan while yang bernilai true. Maka di sini kita bisa tinggal copy saja. Ya, sebelumnya di sini kita satukan dulu agar lebih mudah. Do in order untuk kedua perulangan ini, lalu tinggal kita copy aja. Kita copy 2 kali. Nah, di sini kita tinggal ganti untuk ininya, jenis kelasnya. Ini ada call 2, lanjut ke bawah, yaitu yang ketiga. Nah, di sini kalau saya jalankan itu akan dia menjalankan aksinya tuh satu persatu dulu sesuai urutan. Nah, saya ingin ketiga objek ini itu bergerak secara bersama-sama, maka kita bisa menggunakan do together. Tinggal kita masukkan saja perintah yang tadi. Tiga perintah ini kita masukin. Kita harus perhatikan. Nah, sudah. Coba kita jalankan. Maka ketiga objek ini bergerak sama, yaitu loncat dan maju mundur. Ini ada yang salah sepertinya. Itu sapi kedua. Up and down, forward, up and down, forward. Ini kita taruh di sini. Ada aja sih. Call 2, call 3, up, down, forward, backward. Kita jalankan. Oh, ini ada yang salah di sini karena saya lupa merubah. Nah, ini sudah sama-sama. Nah, namun dapat dilihat di sini untuk 3 objek saja atau 3 hewan saja memerlukan kode sebanyak ini. Maka bisa dipastikan bahwa kode cara seperti ini tuh kurang efisien, karena jika misalnya terdapat 100 objek atau 100 sapi, 100 objek yang sama itu 100 sapi misalnya seperti itu, maka kita harus copy satu persatu kode ini sebanyak jumlah objeknya itu sebanyak 100 sapi misalnya. Maka dari itu kita bisa menggunakan konsep inheritas pada situasi seperti ini. Bagaimana caranya? Kita bisa masuk ke sini, kita masukkan pada kita buat prosedur baru untuk kelas sapi. Untuk metode di kelas pertama, yaitu di kelas sapi, kita namakan aksi. Oke. Nah, sudah. Maka di sini semua yang bertipe cow atau sapi bisa melakukan aksi yang sama. Jadi di sini saya copy dulu dari sini.
maka di sini kita pakai this karena untuk semua jenis sapi itu sendiri, hanya untuk jenis sapi. Maka dari itu untuk kode banyak ini bisa langsung saja kita hapus. Nah, kita masukkan statement baru pada di sini, yaitu aksi. Kita jalankan. Kalau seperti ini dia akan jalankan satu persatu aksinya. Maka kita menggunakan do together lagi agar mereka bersama-sama, melakukan aksi secara bersama-sama. Ya, sudah selesai. Sudah ketika ini, maka cara yang saya lakukan ini dinamakan konsep inheritas, yaitu dia mewarisi metode di kelas pertama untuk bisa diimplementasikan di kelas turunannya, yaitu sesama sapi. Di turunan pada kelas pertama, kelas cow, dia bisa diturunkan pada kelas turunannya, yaitu misal ada pada cow 2, cow 3, seperti itu. Ini namanya konsep inheritas. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan objek baru. Misalnya kita tambahkan saya ingin menambahkan semisalnya ini saja deh, kamel, lalu beligon, yang ini sama, kita pakai yang beda saja ya. Oke, udah ada 6 jenis hewan di sini. Nah, saya ingin semua hewan yang ada di sini itu melakukan aksi yang sama. Namun kita tidak bisa menggunakan konsep inheritas yang tadi yang sudah kita buat, metode yang sudah kita buat tadi, karena ini hanya mewarisi pada kelas turunan sapi. Maka dari itu kita bisa menggunakan konsep abstrak di sini. Bagaimana caranya? Kita bisa langsung membuat pada kelas quadruped agar semua kelas, banyak subkelas yang bisa menjalankan perintah ini. Kita langsung pada quadruped, kita tambahkan prosedur, kita namakan aksi juga ya. Kita namakan yang sama saja. Nah, sudah terbuat. Nah, ini untuk semua jenis quadruped. Untuk statementnya saya bisa copy dari sini saja karena saya ini menjalankan aksi yang sama. This, kita lihat di sini dia sudah ada kelas, sudah ada metode aksi di sini. Maka yang untuk pada inheritas tadi, yang kau tadi, bisa langsung saja dihapus. Kita hapus di sini dulu. Oke, sudah. Nah, kita langsung masukkan statementnya di sini. Karena kan tadi sudah dibuat. Kita masukkan di sini sebanyak jumlah hewan yang ada, yaitu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buatkan saja kau 2, kau
tiga, camel, goat, sama Abyssinian cat. Kita buat agar semua hewan ini bergerak sama-sama. Kita menggunakan do together. Coba kita jalankan. Ya, keenam hewan ini dia melakukan pergerakan yang sama, yaitu loncat sebanyak 2 kali lalu bergerak maju mundur. Nah, ini baru dinamakan konsep abstrak, yang dimana konsepnya itu untuk membuat sesuatu lebih umum. Ibaratnya seperti ini, yaitu bisa digunakan oleh banyak subkelas tanpa harus menuliskan kode yang sama satu persatu. Oke. Itu untuk penjelasan dan praktik terhadap konsep inheritas dan abstrak. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan beberapa struktur kontrol yang sudah tersedia pada ALIS 3 ini. Jadi saya langsung delete saja. Di sini saya mau menggunakan it's in together. Untuk type-nya dari galeri class kita pakai quadruped class. Namanya hewan. Nah, untuk arraynya kita pakai yang sudah ada tadi. Kau 2, kau 3, camel, goat, dan Abyssinian cat. Oke. Ini saya mau semua hewan ini dia mundur, backward. Nah, di sini kita ganti hewan. Ya, semua hewannya dia mundur bersama-sama. Selanjutnya kita buat variabel baru dengan tipe boolean. Kita buat namanya ada bahaya. Ini bernilai false. Lalu kita tambahkan assign, perintah assign terhadap ada bahaya ini. Ada bahaya, dia bernilai true. Jika ada bahaya ini bernilai true, maka kita buat kondisi jika bernilai true, maka camel ya, kita buat agar hewan camelnya itu dia jangan move. Dia berkata saya harus lompat, ada bahaya, saya harus lompat. Dia saya harus lompat. Baru kita tambahkan up. Kita jalankan. Mereka mundur, lalu saya harus lompat. Oh, salah guys, maaf, salah teman-teman. Di sini saya ingin membuatnya untuk camelnya. Nah, ini up dulu. Kita jalankan. Saya harus lompat. Ya. Nah, mungkin begitu saja untuk penjelasan dari saya terkait tentang konsep inheritas dan konsep abstrak serta penggunaan beberapa struktur kontrol yang terdapat pada aplikasi ALIS 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.